Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran Kelapa Gading, kan? Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang nggak bermanfaat? Mendung, kirim aja kan? Ngapain kata kerjaan? Banyak udah yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa jariah mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. Perbuatan baik yang manjang, yang mengalir lebih afdol daripada perbuatan baik yang mandek di situ aja udah. Ente puasa, udah buat ente aja pahalanya. Tapi kalau ente ngajar, ente pahalanya dapat, orang nanti bisa ngajarin ke muridnya lagi, muridnya lagi, itu lebih afdol. Kalau kita memberikan contoh baik, sampai hari kiamat kita dapat pahalanya. Tapi sebaliknya, yang memberikan contoh keburukan, falahu wizruha, maka dia dapat dosanya, wa wizru man amila bih, dan orang yang mencontoh dia. Jadi kalau ada 1.000.000 orang yang mencontoh dia, maka dia akan dapat 1.000.000 dosa. Berapa banyak kita mengajak kemaksiatan pada seseorang, sekarang kita balik, seperti dulu aku mengajak kemaksiatan, sekarang saya ngajak kebaikan. Wadbi, ikutilah as-sayyi'ah al-hasanah. Kejelekan diikuti dengan kebaikan, begitulah cara tobat. Bukan tobat hanya istighfar saja, belum cukup. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook, kan? Lalu ada orang lihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu gitu ya. Cuma amin-amin saja nggak akan dapat ya. Jadi Anda tuliskan dulu. Ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran Kelapa Gading, kan? Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang nggak bermanfaat? Mendung, kirim aja kan? Ngapain kata kerjaan? Kita manfaatnya gitu kan? Baik, okay. Apalagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Ya, Anda lihat teman agak beda sedikit, jalannya nggak nyapa, Anda tuliskan. Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu, langsung pada orangnya. Anda lewat di sini, teman lewat, tidak nyapa Anda bisa tegur, assalamualaikum, kok buru-buru gitu kan? Bisa sapa aja, daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis, nggak nyangka dia seperti itu. Anda sedang nyangka, nggak nyangka ya, Anda sedang nyangka gitu ya. Jadi buang sesuatu yang nggak bermanfaat, diselesaikan dengan baik ya. Pulang dari sini, buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa jariah mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. Dosa yang berhenti sekali dilakuin selesai udah. Jadi tinggal istighfarin dosa itu. Nah, sekarang ada lagi dosa yang ngalir. Itu berapa? Kalau seandainya orangnya sekarang minta ampun, ya Allah saya taubat deh, nggak gitu lagi. Tapi karya dosanya dia masih dinikmati sama orang lain gitu. Bagaimana tuh? Orang masih menjadi jembatan, perbuatan dia jembatan dosanya orang. Dinikmati terus orang dosa. Kayak apa tuh? Nah, maka ini kuncinya. Nabi Muhammad bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
perbuatan buruk yang pernah dilakukan hapus dengan perbuatan baik, timpalin pakai perbuatan baik. Jadi kalau orang-orang yang dulunya masa lalunya suka melakukan kemaksiatan yang ditiru orang, yang dinikmati orang, manjang sampai bertahun-tahun, setelah taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh nyesel dan tidak mengizinkan apa yang dia hasilkan itu untuk diperpanjang, dia tidak ridhoin, ada satu amalan yang dengan amal itu dia diharapkan bisa nutupin dosa yang manjang itu. Apa? Cari perbuatan baik yang ngalir juga buat nutupin dosa itu. Gimana nih lagi bangun masjid, saya nyumbang. Apa yang kira-kira tuh masjid buat ngalir? Ini lagi gali sumur saya tanggung. Selama tuh air ngalir dipakai, saya dapat pahalanya buat nutupin dosa saya ngalir penuh. Begitu. Ya. Atau apa nih? Ada satu orang beasiswain belajar. Biar dia belajar, biar dia ngajar, nanti dia ngajarin ke muridnya terus, manjang muridnya terus begitu. Ini timpalin dengan perbuatan yang muta'addi juga. Al-khair al-muta'addi afdal min al-khair al-qasir. Perbuatan baik yang manjang, yang mengalir lebih afdal daripada perbuatan baik yang mandek di situ aja udah. Ente puasa, udah buat ente aja pahalanya. Tapi kalau ente ngajar, ente pahalanya dapat, orang nanti bisa ngajarin ke muridnya lagi, muridnya ke muridnya lagi, itu lebih afdal. Kalau ente nggak bisa ngajar, cetak orang buat ngajar, fasilitasin orang buat ngajar, atau nggak harus ngajar, apa aja dah yang sifatnya itu jari. Kalau sedekah jariyah, kalau amal khair jari, muta'addi, berkepanjangan, berkelanjutan. Nah itu saya dulu suka bikin film yang buka aurat, Ustaz. Ya, cari apa amalan apa yang bisa ditimpalin, yang kebaikan itu terus-terusan. Kalau kita memberikan contoh baik, sampai hari kiamat kita dapat pahalanya. Tapi sebaliknya, yang memberikan contoh keburukan, falahu wizruha, maka dia dapat dosanya, wa wizru man amila bih, dan orang yang mencontoh dia. Jadi kalau ada 1.000.000 orang yang mencontoh dia, maka dia akan dapat 1.000.000 dosa. Kalau nanti diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada keluarganya, tambah lagi dosa dia. Yang jadi pertanyaan, bagaimana memutuskan dosa jariah ini? Yang pertama tentunya dengan taubatan nasuha. Yang kedua, karena memang ini berkaitan dengan sesuatu yang dia ajarkan kepada orang lain, keburukan yang dia ajarkan, maka dia harus mengajarkan kebaikan. Dia sampaikan ke kawan-kawan yang pernah dia sesatkan, yang jadi candu dengan sesuatu yang haram gara-gara dia. Maka dia datang kepada mereka, dakwahin mereka. Jangan dibiarin. Jika ada orang bermaksiat atau orang mengajak kemaksiatan kepada seseorang, sementara yang mengajak berhenti, yang diajak jalan terus, nggak mau berhenti, bagaimana? Tobat itu penghapus dosa. Kalau sudah tobat, Allah tidak akan menghukum lagi. Bahkan dikatakan oleh Nabi, disabdakan Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Anda bertobat, Anda pernah mengajak orang dalam maksiat. Orang itu bermaksiat, Anda bermaksiat. Setelah itu Anda tobat, lalu Anda tidak mau bermaksiat lagi. Kemudian Anda teringat, dia yang ngajak maksiat adalah saya. Berarti dosa saya terus berjalan dong. Oh iya, terus berjalan. Kecuali apa? Anda berusaha untuk mengembalikan dia. Kalau nggak bisa, nah ini kan, dia jauh, dia lebih hebat sekarang, lebih serem dari saya dulu. Bagaimana ini? Baik, sederhana kaidahnya. Seperti Anda telah menjerumuskan satu orang, selamatkan satu orang. Bayar. Kejelekan ditutup dengan kebaikan. Selesai. Tapi upayakan dulu dia untuk kembali. Kalau ternyata tidak bisa karena terlalu besar dia, maka seperti Anda telah menjerumuskan satu orang, Anda harus menyelamatkan satu orang. Orang yang lain diajak, maka jadilah juru dakwah. Maka juru dakwah ini, Anda bergabung dalam dakwah semacam ini, penghapus dosa. Berapa banyak kita mengajak kemaksiatan pada seseorang, sekarang kita balik. Seperti dulu aku mengajak kemaksiatan, sekarang saya ngajak kebaikan. Wadbi, ikutilah as-sayyi'ah al-hasanah. Kejelekan diikuti dengan kebaikan. Begitulah cara tobat. Bukan tobat hanya istighfar saja, belum cukup, tapi harus ada amal zahir.
bahwasanya kita itu menyesali pekerjaan tersebut. Kalau sudah Anda bayar dengan begitu tertutup. Memang dosa itu terus berjalan, tapi ditutup dengan amal baik Anda waktu Anda mengajak orang lain tersebut. Wallahu a'lam.